Darah tampilnya di sini, ya. Darah tampilnya di sini, sisi sini. Tapi merahnya di sini, gitu. Dan wajahnya sedikit memerah, ya. Memerah merona. Nah, bagaimana wajah memerah dan merona, tetapi darahnya tampilnya yang pecah di sini, bukan yang di sini, ya. Tangannya yang seperti apa, bagaimana, misal satu. Dan kemudian tidak ada merah yang dari sebelah sini. Kemudian kalau kita lihat dari darah yang mengocor itu ada darah 3 jalur darah di sini, ya. 3 jalur tersebut, darah yang di kanan itu netesnya lepasan, ya, bukan hasil sapuan, tapi kemudian dia lepasan seperti ada satu tetesan dari atas. Sementara di atas itu tidak ada darah, tidak ada bekas sapuan, tidak ada bekas sapuan darah. Jadi kemudian pertanyaannya, darah yang menetes ini, ya, dari mana? Karena darah tersebut kemudian ada juga bercakanya di baju, ya. Tetapi yang di baju di situ itu darah yang sudah seperti mengering udah beberapa lama, ya. Bekasannya itu darah yang sudah mengering karena apa? Sudah meresap. Kalau di sini lukanya masih luka baru, darah di sini kemudian kayak sudah meresap, ini jadi ada yang aneh. Tak hanya pakar telematika yang menemukan adanya kejanggalan pada aliran darah di foto Vena, pakar regenerasi sel Profesor Dede Supriyatna pun ragu jika darah itu berasal dari hantaman. Kalau dari saya memandangnya dalam segi medis, ya, ilmu kedokteran, ya. Kalau terpaan ini karena pukulan, ini ada beberapa bagian dari otomatis dari tulang, ya, tulang-tulang hidung, tulang pipi, ini tidak tampak adanya sesuatu yang terpukul dengan keras. Tapi di sini ini bisa disebabkan oleh trauma lokal. Nah, itu di dalam hidung ini banyak pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang sangat banyak sekali, sensitif. Jadi pada saat mungkin mereka cekcok, mereka ribut, itu spontanitas bisa keluar darah yang banyak. Ini pembuluh darah ini. Pembuluh darah hidung, mungkin karena dia reak atau gimana kan, stres, pecahlah dia pembuluh. Jadi kalau pukulan itu lain dengan keluar darahnya pun akan berbeda. Yang menjadi pertanyaan besar, benarkah kejanggalan yang ditemukan pada foto itu mengindikasikan bahwa dugaan KDRT pada Vena Melinda tak pernah terjadi? Berdasarkan pengakuan salah seorang saksi yang menginap persis di kamar sebelah, ia mendengar teriakan-teriakan histeris dari Vena Melinda. Selain itu terdengar pula percakapan pihak pengelola hotel yang tengah sibuk membereskan darah. Vena Melinda. Hai, kamu Di tahu nggak? KDRT Baru saja suami. beredar berita di detik.com bahwa Vena Melinda melaporkan suaminya di Polda Jatim terkait KDRT. Wow, ini surprise banget ya. Sebelum mereka kan nikah ada sekitar baru 9 bulan, ya. Sebelumnya banyak yang berpikiran negatif, ya, bahwa ya dia nggak punya pekerjaan lah, pengangguran lah, malas lah dan sebagainya, ya, nggak cocok lah. Tapi mungkin si Venanya sendiri mengakui bahwa dirinya bucin dan dia mengatakan kepada media bahwa dia bersama suaminya itu di dalam pernikahan yang kedua ini adalah pelajaran atas kegagalan yang pertama, bahwa dia akan selalu melibatkan Allah. Makanya dia memakai hijab, bahwa dia ingin nazar dia ingin memiliki suami dan selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun. Nah, ayo, ya kan? Kalau aku sih udah prediksi, ya, dari awal pernikahannya mudah-mudahan sih rukun, ya. Tapi kok belum apa-apa KDRT-nya seperti apa? Kok sampai lapor ke polisi? Berarti hebat dong KDRT-nya. Parah dong. Atau mungkin lebih dari sekali. Kalau KDRT-nya baru sekali dan tidak parah, nggak mungkin sampai lapor polisi. Ya nggak sih? Kalau menurut aku sih hidup itu nggak cukup hanya bermodalkan cinta aja, ya. Hidup itu kan realistis. Kalau hanya cinta aja terus banyak perbedaan,
ya nggak akan kuat, karena hidup itu kan terus berjalan, berproses ya kan. Kita perlu ini, perlu itu, perlu anu. Kalau hanya modalkan cinta aja ya nggak kuat. Gimana tuh pendapat kalian dalam hal ini? Kalau udah banyak perbedaan itu sangat sulit sekali. Nah, jadi dari awal banyak yang memprediksikan ya, dari awal pernikahan itu udah ribut kasak kusuk soal biaya WO, pakaian-pakaian yang tadi mau disewa dengan Yohanes, baju-baju yang mewah itu gagal, ya itu kan karena masalah biaya. Kemungkinan sang laki-laki nggak sanggup, sementara wanita nggak mau mengeluarkan biaya sepenuhnya. Ya jadi begitulah. Apa tanggapan kalian dalam hal ini? Tulis jawaban kalian di kolom komen ya. Darah tampilnya di sini, ya. Darah tampilnya di sini, sisi sini. Tapi merahnya di sini, gitu. Dan wajahnya sedikit memerah, ya. Memerah bersama merona. Nah, bagaimana wajah memerah dan merona, tetapi darahnya tampilnya yang pecah di sini, bukan yang di sini, ya. Tangannya yang seperti apa? Bagaimana? Misal satu. Dan kemudian tidak ada merah yang dari sebelah sini. Kemudian kalau kita lihat dari darah yang mengocor itu ada darah 3 jalur darah di sini, ya. 3 jalur tersebut, darah yang di kanan itu netesnya lepasan, ya, bukan hasil sapuan, tapi kemudian dia lepasan seperti ada satu tetesan dari atas. Sementara di atas itu tidak ada darah, tidak ada bekas sapuan, jadi tidak ada bekas sapuan darah. Jadi kemudian pertanyaannya, darah yang menetes ini, ya, dari mana? Karena darah tersebut kemudian ada juga bercakanya di baju, ya. Tetapi yang di baju di situ itu darah yang sudah seperti mengering udah beberapa lama, ya. Bekasannya itu darah yang sudah mengering karena apa? Sudah meresap. Kalau di sini lukanya masih luka baru, darah di sini kemudian kayak sudah meresap, ini jadi ada yang aneh.